Iya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai kamu nggak lupa. Pemirsa Intens Investigasi. Kemarin, media sosial diramaikan kabar dari Sarwendah yang tiba-tiba terlihat marah kepada pria yang belakangan ini sering dikaitkan dengannya, yaitu Giorgio Antonio. Video berdurasi singkat tersebut sontak ramai diperbincangkan dan menjadi headline di berbagai pemberitaan. Siapa sangka, Sarwendah yang selama ini dikenal lembut dan penuh kasih, kali ini justru memperlihatkan sisi dirinya yang berbeda. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang membuat Sarwendah begitu geram hingga meninggalkan Gio seorang diri? Apakah kemarahan ini berkaitan dengan masalah sepele yang terus berulang hingga akhirnya membuat Sarwendah emosi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, momen ngambeknya Sarwendah kepada Giorgio Antonio, seorang pria yang belakangan ini kerap diisukan dekat dengannya, menjadi bahan perbincangan di berbagai pemberitaan. Dalam video tersebut, Sarwendah tengah merekam momen santainya sambil memperlihatkan cemilan sehat buatannya yang sengaja ia siapkan untuk Gio. Sayang, ini aku langsung rekam dari story karena aku habis bikin cemilan sehat, mau langsung suruh Opa cobain. Opa cepetan, Opa. Oke, hai guys. Jadi hari ini kita mau cobain cemilan sehat. Apaan ya? Ini aku bikin healthy tiramisu. Namun, suasana mendadak berubah saat terdengar suara dari balik kamera yang mengingatkan Sarwendah tentang saldo yang belum ditransfer. Sarwendah pun langsung mengambil ponselnya dan disinilah momen itu dimulai. Ini aku bikin healthy tiramisu. Bun, ya tadi udah transfer belum, Bun? Terus sekarang banget. Iya. Udah bentar ya. Opa, aku tahu ini saldonya kamu yang isin juga. Tapi kan kamu udah pakai, kamu nggak isin lagi. Kan tadi aku udah bilang aku pakai dulu. Ya tapi kan sekarang aku mau pakai udah nggak ada saldonya. Iya, nanti aku pasti masukin lagi, isi lagi. Iya aku tahu, tapi aku maunya sekarang. Terus kamu lupa, ini pakai kamu nggak lupa. Puncaknya, Sarwendah memilih pergi meninggalkan lokasi. Di balik momen yang tampak sederhana itu, terselip kehangatan dan dinamika hubungan yang membuat banyak warganet gemas. Warganet menyebut kemarahan Sarwendah kali ini lebih mirip ungkapan manja daripada amarah yang sesungguhnya. Ketika menyebut nama Sarwendah dan Giorgio Antonio, hubungan mereka terlihat seperti cinta yang sedang hangat membara, tetapi masih tersimpan dan belum diungkapkan oleh mereka. Bagaimana tidak, hampir di setiap perjumpaannya dengan awak media, Sarwendah tak pernah lepas dari sosok pria yang kini selalu setia berada di sisinya. Dan di tengah kedekatan mereka muncul sebuah pertanyaan. Apakah di tahun baru Imlek 2026 ini akan Sarwendah habiskan bersama Gio? Rencana Imlek di Jakarta aja. Nggak ada liburan ke... Oh, ntar emang mau liburan sama anak-anak. Oke, bye-bye. Terlepas dari kehidupan pribadinya bersama Gio, pada hari Jumat 30 Januari kemarin, Sarwendah mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi sebagai saksi atas laporan dari sang mantan suami, Ruben Onsu, terkait dugaan pencemaran nama baik terhadap anaknya. Didampingi kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, Sarwendah hadir untuk memberikan keterangannya kepada penyidik terkait akun media sosial yang sempat viral dan diduga melakukan fitnah terhadap dirinya serta sang buah hati, Thalia. Menurut kuasa hukumnya, dalam pemeriksaan tersebut, Sarwendah telah menjawab kurang lebih 16 pertanyaan serta menyerahkan sejumlah bukti yang dinilainya cukup akurat untuk membantu proses penyelidikan.
Sarwenda berharap pelaku di balik akun tersebut dapat segera ditemukan. Dan ia menegaskan agar masyarakat tidak lagi menyebarkan hoaks atau fitnah melalui media sosial. Terlebih jika hal itu menyangkut anak-anak. Di memang hari ini klien kami, Sarwenda, sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, telah datang ke Polda Metro Jaya, unit cyber, ya, terkait dengan akun TikTok yang dulu pernah viral, ya, yang melakukan fitnah terhadap klien kami dan anaknya, ya, Thalia. Ya, jadi ini adalah laporan dari RO, ya, dari RO. Kami sebagai klien kami sebagai saksi korban, ya, saksi korban. Bagaimana saksi korban ini adalah pihak yang sangat dirugikan terhadap viralnya akun ini, ya, akun TikTok Vinaran, ya, yang mana tadi sudah ditanyakan kepada klien kami sekitar kurang lebih 16 pertanyaan kurang lebih, ya. Lalu juga kami berbicara dengan penyidik juga. Kami sangat berharap bahwa pelakunya bisa ditemukan, ya. Memang progres dari case ini juga sudah cukup baik, ya. Jadi akun Vinaran ini sudah dipanggil juga, sudah diperiksa. Tapi kita serahkan semuanya nanti bagaimana hasil akhirnya kepada pihak penyidik. Itu dia yang pasti kami berpesan kepada semua pihak, jangan lagi melakukan hoax-hoax, ya, jangan lagi melakukan fitnah-fitnah melalui media sosial ataupun hal-hal baik TikTok, baik YouTube, ya, itu akan kami laporkan, ya, terutama apalagi yang menyangkut soal anak, ya, Bu Wenda, ya. Jadi memang Bu Wenda ini konsisten terhadap anak, dia akan terus memperjuangkan hak-haknya, memberikan rasa nyaman, memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Jadi 16 pertanyaan sudah dijawab oleh klien kami dengan sangat baik, ya, dengan memberikan bukti yang cukup akurat, dan nanti selebihnya kita serahkan kepada pihak polisian. Teman-teman lebih tahu lah, ya, tapi setahu kami setelah kami melakukan tindakan semuanya sudah berkurang, ya, alhamdulillah, ya. Ya, semoga dengan tindakan ini udah sampai di sini bisa makin jelas. Jadi ini adalah salah satu tindakan nyata dari klien kami, ya. Sarwenda menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengenal, bahkan tidak pernah bertemu dengan sosok di balik akun tersebut dan menyerahkan proses penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. enggak, kebetulan enggak, kenal enggak, tahu enggak, siapapun ada kehadiran orang itu, manusia itu enggak tahu. Enggak pernah juga, kan enggak pernah. Ini nggak tahu sama sekali. Kita serahkan bukti, ya, bukti-bukti bahwa memang anak itu adalah memang anak dari klien kami, ya. Kan di sana kan mereka memfitnah, ya, akun itu memfitnah bukan anak klien kami segala macam, ya. Kami juga nggak paham, ya, klien kami juga bingung. Klien kami itu seperti ada pihak yang tidak suka terus-menerus, gitu, ya. Jadi kami pelan-pelan kita akan hadapi juga sampai memang kami akan tahu siapa sih pelaku sebenarnya nanti, ya. Tapi yang pasti kita jelaskan semua buktinya bahwa apa yang disampaikan di akun TikTok Vinaran itu tidak benar sama sekali, ya, dan ini menjadi pelajaran buat yang lain juga. Jangan asal bicara dan jangan melakukan fitnah-fitnah, ya. Berarti menutup pintu damai nggak sih, Cik? Dan akan terus proses hukum aja, Cik, gitu? Sementara saya menjadi saksi. Ya, saksi korban, ya, yang mana memang nanti itu coba didiskusikan dengan pelapor. Tapi kalaupun memang ditanya, klien kami pernah bilang bahwa untuk memberikan efek jerah, ya, kami tidak akan semudah itu untuk memaafkan. Kita harus lihat tindakan nyatanya juga, ya kan. Jangan dibilang memaafkan lalu mengulangi lagi, kan kita nggak tahu, ya. Tapi yang pasti ini biar ada efek jerah, ya. Tak ada yang menyangka, pasca kegagalan pernikahannya dengan Ruben Onsu, Sarwenda tak butuh waktu lama untuk kembali dekat dengan seorang pria. Lantas, bagaimana Sarwenda menceritakan kembali momen pertemuannya dengan Gio? Seperti apa cara Sarwenda merayakan malam pergantian tahun kemarin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian.
Pemirsa Intens Investigasi. Dalam perayaan Tahun Baru 2026 kemarin, Sarwendah memilih menghabiskan momen pergantian tahun dengan cara yang sederhana namun penuh kehangatan. Sarwendah merayakan Tahun Baru di rumah bersama dengan ketiga anaknya, penuh tawa, kebersamaan, dan kebahagiaan. Mulai dari bermain kembang api hingga acara barbecue sederhana di rumah. Meski sederhana, tetapi jamuan makanan yang disediakan Sarwendah seperti seafood, barbecue hingga steak justru serba mewah. Emang rencananya di Jakarta aja, karena kalau lagi high season kan rame banget gitu. Jadi ya maunya santai, ngumpul sama orang-orang terdekat di rumah. Terus kayak ada temennya yang pada mau staycation, jadi mereka bisa sleep over gitu di rumah. Kemarin baru kita pulang dari staycation di hotel. Habis itu emang rencana tahun baruannya di rumah aja. Selesai tahun baruan baru kita staycation lagi di hotel. Tapi ya sekitar Jakarta aja. Bakar-bakar apa ya? Steak gitu, seafood, terus marshmallow, ada bakso gitu. So, aku belum makan baksonya. Aku baru makan steaknya doang sama marshmallow gitu, sama ada cheese platter gitulah. Mengenai alasan tahun barunya digelar secara sederhana adalah untuk bersimpati atas kondisi Indonesia yang sedang diguncang bencana. Emang kembang api itu cuma dimainin pada saat tiap tahun baru. Kan biasanya ada kayak fireworks gitu kan, lagi keadaan juga sedang tidak baik-baik aja semuanya gitu. Jadi ya biar anak-anak ngerti juga, tapi mereka emang suka kembang api, jadi ya mereka main kembang api yang kecil aja di rumah gitu. Karena emang main kembang api itu mereka cuma lakukan setahun sekali pada saat tahun baru aja. Bisa dibilang tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh cerita bagi Sarwendah. Di tahun inilah untuk pertama kalinya ia dipertemukan dan menjalin kedekatan dengan Giorgio Antonio. Pertemuan yang awalnya berjalan sederhana, namun perlahan tumbuh menjadi kedekatan. Sarwendah pun tak menampik, kehadiran Giorgio memberi warna baru dalam kehidupannya. Sarwendah mengaku, di sepanjang tahun 2025 ini, banyak orang yang memberikan dukungan dan cinta kepadanya, termasuk para penggemar setia yang akrab ia sapa sebagai Sargios. Perkenalannya sebenarnya kita live tuh pertama kali tuh di 2024 tanggal 8 bulan 12. Itu pertama kali aku live, dan habis itu kita tuh nggak pernah kontak sama sekali. Bener-bener gak ada, cuman kayak karena pada saat itu hari itu banyak banget owner yang datang ke rumahku. Terus habis itu ketemu lagi tuh adalah beberapa event kita pernah ketemu di acara ulang tahun teman, event teman gitu, tapi cuman say hi bye gitu doang. Terus berbeda ketemu waktu itu habis pas acara launching Duster gitu. Ya seneng lah aku ketemu, kan itu pertemuan yang tidak disengaja ya. Akhirnya kita sering live bareng dan ternyata punya partner live bareng yang cocok, tektokan yang cocok kan jadinya lebih enak. Live-nya juga jadi lebih semangat. Terus saling backup lah istilahnya. Bulan 6 itu baru benar-benar intens bareng, live bareng. Live barengnya itu juga karena brand ngundang dia, brand juga ngundang aku gitu. Akhirnya kita live-nya bareng gitu. Bukan berarti kita emang sengaja buat bareng atau kayak gimana. Tadinya tuh nggak ada sama sekali. Cuman ya karena akhirnya requestan brand banyak yang bareng, akhirnya kita sering live bareng dan ternyata chemistry-nya juga menurut aku ternyata karena kebiasaan live sendiri kan gitu. Jadi kayak pada saat ada temen live bareng tuh ternyata beda ya gitu. Jadi kayak kalau lagi capek tuh bisa saling backup gitu. Apa ntar bisa saling backup, bisa ada temen buat bercanda lah. Di antara orang-orang mungkin yang membenci juga banyak sekali ternyata orang-orang yang mensupport, menyayangi. Contohnya seperti para Sargio gitu. Apalagi kan aku live-nya non-stop ya. Jadi ya mereka yang kadang nemenin aku sampai aku kayak lagi ngantuk atau lagi udah capek banget, tapi mereka selalu ada gitu. Support mereka yang bikin aku kayak happy lah.
happy banget. Ketika ditanya apakah tahun 2026 menjadi target untuk melangkah ke pelaminan, Sarwendah memilih menjawab dengan tenang, tanpa target, tanpa paksaan. Semua akan dijalaninya sesuai proses kehidupan dengan bahagia dan dikelilingi orang-orang yang tulus mendukungnya. Apapun yang terbaik, apapun yang baik, doain aja. Semoga apapun yang niatnya baik, semoga terjadinya juga baik semuanya. Nggak ada target. Maksudnya kalau jujur personally aku kayak untuk target menemukan partner kerja, partner life bareng aja tuh nggak ada gitu loh. Tapi tiba-tiba emang udah jalannya Tuhan gitu. Oh ternyata pada saat aku sendiri, terbiasa sendiri, ternyata ada teman, ada partner yang nemenin gitu. Jadi ya happy lah gitu. Saat ditanya lebih jauh, apakah Giorgio Antonio merupakan sosok pria idamannya? Sarwendah menyebut Giorgio adalah pribadi yang baik, suportif, dan mampu membuatnya merasa nyaman. Ya, aku yakin pasti banyak, bukan cuma aku doang, pasti banyak cewek-cewek yang menurut para cewek-cewek juga ini adalah pria idaman para wanita. Selain momen perayaan Tahun Baru, ada yang unik dari perayaan Natal Sarwendah kemarin. Natal kemarin dirayakan Sarwendah bersama Gio dan anak-anak. Lantas, seperti apa momen Natal tersebut? Dan seperti apa Sarwendah mengungkapkan proses naik dan turun perjalanan kehidupannya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, kembali mundur ke momen Natal 2025 kemarin yang menjadi sebuah momen spesial bagi Sarwendah. Natal kemarin menjadi Natal pertama Sarwendah bersama Gio untuk menikmati makan malam Natal bersama Sarwendah dan keluarga. Seperti inilah momen saat Sarwendah mengungkapkan permintaan dari anak-anaknya di momen Natal kemarin. Hari ini emang sebenarnya request dari anak-anak, mereka mau Natalan, makan-makan bareng sama temen-temennya gitu. Jadi makanya kita adain makan-makan. Tapi kita ngundang banyak brand-brand yang udah kerja sama juga. Dan kebetulan aku sering kerja samanya bareng sama Opa. Jadi makanya Opa kesini, kita ada ketemu brand-brand juga gitu, sambil makan-makan santai. Makan 44 tahun ya. Iya. Kemarin Cici akhirnya beli casing handphone, Nia akhirnya beli tab gitu. Jadi sesuai yang mereka request aja. Di momen tersebut, Sarwendah juga menyadari bahwa hidup tak selalu berjalan lurus. Dan semua itu menjadi proses yang harus dijalaninya dengan penuh rasa syukur. Baginya, pelajaran hidup bisa datang kapan saja, termasuk dari momen-momen kecil yang sering kali terlewatkan. Nggak tahu sih sebenarnya, jujur ya kalau ditanya ya. Tapi semoga segala sesuatu yang baik aja yang didoain. Kalau impian mah pasti banyak, tapi ya syukur dengan apa yang udah didapat. Segala sesuatu itu bisa terjadi tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya mensyukuri momen yang ada dan berusaha juga tetap lebih baik untuk kedepannya. Ya namanya perjalanan hidup, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ya dinikmatin aja naik turunnya dan bersyukur aja. Dan yang pastinya berharap tahun depan makin lebih baik lagi. Bulan depan kita mau ajak satu tim SG ya. Satu tim ini kan udah 1 tahun kemarin kan udah banget ya kita kerja. Jadi awal tahun ini kita mau ajak satu tim semuanya liburan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.